Feng Tianxing masuk ke rumah Ming Guangwu dengan cara yang perkasa, dan penjaga iblis di kedua sisi ingin menghentikannya. Tetapi ketika mereka melihat token di tangan Feng Tianxing, mereka segera goyah. Jia Luo baru saja mengambil alih kekuasaan, dan sekarang tidak masuk akal untuk berkonflik dengan orang kepercayaan utama Jia Luo. Ditambah dengan token Feng Tianxing di tangan mereka, mereka tidak yakin apakah Feng Tianxing akan datang untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Sekelompok setan hanya bisa mengepung Feng Tianxing dengan ketat di tengah. Faktanya, ini adalah pengepungan, tetapi lebih seperti membuat lingkaran di sekitar sisi Feng Tianxing. Feng Tian mengambil langkah, dan mereka mengikuti. Tidak ada halangan untuk tindakan Feng Tianxing. Sampai Feng Tianxing berhenti di kediaman tempat Ming Guangwu berada, kelompok setan akhirnya menghela nafas lega. Putaran pengepungan ini, sebaliknya, Feng Tianxing, yang dikepung, sangat santai, dan setan-setan ini sangat gugup. Di mana Ming Guangwu? Segera panggil dia kembali. Aku punya masalah mendesak di sini. Selain itu, siapa pengurus rumah tangga Ming Guangwu? Kamu tinggal, dan setan lainnya mundur. Kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing dengan santai mengambil segelas anggur dan menyesapnya perlahan. Poin kuncinya adalah situasinya tidak baik, jadi dia segera mengiring seseorang untuk memberitahu Ming Guangwu. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam memberi perintah kepada iblis untuk menyelidiki apakah ada iblis yang menjaga di luar mansion. Feng Tianxing juga mengangguk dalam diam menanggapi tanggapan seperti buku teks. Tanggapan kepala pelayan lumayan, tapi sayangnya, ini tidak bisa menghindari fakta bahwa dia dicurigai oleh Feng Tianxing. Hanya setan setingkatnya yang bisa membocorkan informasi. Lagi pula, agar dunia rahasia yang begitu besar berfungsi, ia membutuhkan sumber daya eksternal tertentu. Menyapu pandangannya ke sekeliling kepala pelayan, Feng Tianxing sedikit mengernyit dan bertanya langsung. Pengurus rumah, apakah kamu menjadi musuh dengan beberapa setan baru-baru ini? Atau beberapa musuh mendatangimu? Kepala pelayan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya sudah lama tidak berkonflik dengan iblis di luar. Sejak saya bekerja di bawah Master Ming Guangwu, saya selalu melakukan pekerjaan serupa dan tidak melanggar peraturan. Feng Tianxing merenung sejenak, dan saat dia akan melihat hal-hal sepele yang dia tangani baru-baru ini, seseorang melangkah keluar. Ming Guangwu yang datang. Ming Guangwu masuk dan datang tepat di depan Feng Tianxing. Tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, ada sedikit hubungan darah manusia di antara mereka. Ming Guangwu tidak menyalahkan Feng Tianxing atas perilaku pelanggarannya. Sebaliknya, dia merendahkan suaranya dan bertanya dengan gugup. Ada apa? Feng Tianxing memberinya kedipan. Ming Guangwu mengerti. Meminta pengurus rumah tangga untuk menyingkirkan semua orang, dan melindungi area sekitarnya dengan tangannya sendiri, sebelum bertanya. Ada apa? Kamu tidak bisa datang ke sini begitu saja. Feng Tianxing dengan tenang mengangkat dua jari. Dua hal. Yang pertama adalah berita buruk. Anak buah Jia Luo sudah mendapat kabar bahwa kamu memiliki perlombaan di tanganmu, dan mereka berencana untuk menggunakannya sebagai ancaman. Hal kedua adalah kamu beruntung. Aku diminta oleh Galora untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikannya. Aku menstabilkan Galo untuk sementara, tetapi aku juga menyetujui permintaan Galo tanpa izin dan memintamu melakukan sesuatu untuknya. Aku akan memberitahumu tentang dua hal ini sesegera mungkin. Jika kamu bisa mempercayaiku, kita bisa mendiskusikan masalah yang tersisa. Setidaknya aku bisa meninggalkanmu dengan pilihan terakhir. Ketika Ming Guangwu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Ras manusia di tangannya telah mengikutinya selama beberapa generasi, dan sekarang ditemukan oleh ras iblis. Bukankah itu berarti akan membawa bencana? Dengan cepat meraih tangan Feng Tianxing. Galo benar-benar menyetujui permintaanmu. Selama aku melakukan sesuatu untuk Galo, dia bisa melepaskan ras manusia ini. Feng Tianxing mengangguk dalam diam dan tersenyum. Jangan khawatir tentang ini. Aku juga memiliki beberapa ras manusia di bawah komandoku, dan ini adalah sesuatu yang diketahui Galo. Mungkin kali ini karena aku juga berhubungan dengan ras manusia sehingga Galo memintaku untuk mendiskusikannya. Ming Guangwu menghela nafas lega dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Ini masalah yang terlalu besar. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan tidak ada solusi yang baik untuk pihak Ming Guangwu. Jadi dia menatap Feng Tianxing hampir tanpa sadar. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak punya persyaratan lain untuk mempertahankan umat manusia ini. Feng Tianxing mengangguk. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk membahas masalah tindak lanjut dengan Anda. Adapun kesetiaan kepada Jia Luo, itu hanya dangkal. Tidak sulit bagi Anda untuk setuju. Ada beberapa informasi penting yang perlu saya ketahui sekarang. Pertama, saya perlu memverifikasi siapa yang membocorkan informasi. Kedua, berapa banyak ras manusia yang ada di dunia rahasia Anda? Jika Anda perlu mentransfer, metode apa yang Anda perlu digunakan dan kemana harus pergi? Ketiga, dapatkah Anda membuat rencana untuk menunjukkan kesetiaan Anda kepada Jia Luo dan bertindak sebagai agen rahasia? Ming Guangwu merenung sejenak,
Dan pada saat kritis kehidupan dan kematian umat manusia di sekitarnya, dia membuat pilihan. Percayalah pada angin dan langit. Dibandingkan dengan iblis lain, setidaknya Feng Tianxing masih merupakan ras manusia. Bahkan jika dia mengikuti Feng Tianxing, tidak peduli seberapa buruk perlakuannya, dia tidak akan direduksi menjadi budak langsung. Dan pada saat kritis ini, dia sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk memilih, mengikuti angin dan langit, atau dimanipulasi sampai mati. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita. Alam rahasia sangat besar. Saya belum menghitung dengan hati-hati berapa banyak ras manusia, apalagi ratusan juta. Adapun kesetiaan kepada Jia Luo, saya punya tidak masalah. Mendengar ini, Feng Tianxing mengerutkan kening. Ratusan juta. Tidak mudah mentransfer jumlah ini. Menurut angka normal, pemindahan jutaan setan pun akan memakan waktu. Belum lagi ini adalah ras manusia dengan kekuatan yang bahkan lebih rendah, apalagi ratusan juta orang. Ini hampir merupakan jumlah terbesar di antara ras manusia yang ada. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing akhirnya berbicara. Mengapa Anda tidak mengirimkannya ke yurisdiksi saya? Ada juga ras manusia di yurisdiksi saya. Saat ini, ia dapat mengalahkan iblis di tingkat kota utama. Meskipun masih tidak ada bandingannya dengan iblis, dengan saya melindungi mereka, setan biasa tidak akan begitu bodoh. Ming Guangwu membeku sesaat, pikirannya berubah tajam. Jika Feng Tianxing dapat diandalkan, maka setelah penerapan rencana ini, manfaatnya bagi umat manusia pasti akan lebih besar daripada kerugiannya. Feng Tianxing baru saja memperoleh wilayah seluas 300.000 li. Dalam yurisdiksinya, Feng Tianxing adalah langit, dan selama dia tidak mengizinkannya, setan-setan itu tidak akan membahayakan umat manusia. Dan di luar, Feng Tianxing baru saja bersandar pada Jia Luo, pohon yang menjulang tinggi. Setan mana yang tidak mau membuka matanya untuk mengganggunya? Tetapi jika Feng Tianxing tidak dapat diandalkan, ratusan juta setan ini akan dimasukkan ke dalam mulut harimau, dan hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Untuk masalah sebesar itu, bahkan jika Ming Guangwu tidak punya pilihan, dia ingin mencoba lagi. Saya ingin pergi ke wilayah Anda untuk melihat-lihat dulu. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhen Mumojun dapat memenuhi permintaan saya sedikit. Tidak ada permintaan lain, hanya permohonan kecil ini. Tuan Zhen Mumojun, lihat. Feng Tianxing memotongnya dengan lambaian tangannya.